Astra International Tbk atau emiten berkode saham ASI mengumumkan rencana pembelian kembali saham dengan nilai maksimal 8 triliun rupiah. PT Astra International Tbk berencana melakukan pembelian kembali atau buyback saham dengan nilai maksimal 8 triliun rupiah. Program ini akan dimintakan persetujuan pemegang saham dalam RUU PSLB pada 17 Juli 2026. Astra International Tbk atau emiten berkode saham ASI mengumumkan rencana pembelian kembali saham dengan nilai maksimal 8 triliun rupiah. Rencana tersebut akan dimintakan persetujuan pemegang saham dalam rapat umum pemegang saham luar biasa pada 17 Juli 2026. Perseroan menjelaskan jumlah saham yang akan dibeli kembali tidak akan melebihi 10% dari modal ditempatkan dan disetor. Astra juga memastikan porsi saham publik tetap memenuhi ketentuan free float minimal 15% setelah pelaksanaan buyback. Apabila memperoleh persetujuan pemegang saham, program buyback akan dilaksanakan mulai 20 Juli 2026 hingga 16 Juli 2027. Seluruh dana yang digunakan untuk pelaksanaan buyback akan berasal dari kas internal perseroan. Perseroan menegaskan aksi korporasi ini tidak akan memberikan dampak negatif yang material terhadap kondisi keuangan dan operasional perusahaan. Setelah periode buyback berakhir, saham hasil pembelian kembali akan dicatat sebagai saham treasury dengan peluang untuk dialihkan di masa mendatang. Hingga penutupan perdagangan 10 Juni 2026, saham ASI menguat 0,64% ke level Rp4.700 per saham. Meski demikian, dalam sepekan, saham ASI masih terkoreksi 4,08% dan turun 19,31% sejak awal tahun. Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, emiten pertambangan plat merah PT Aneka Tambang Tbk resmi membagikan dividen tunai sebesar 5,04 triliun rupiah untuk tahun buku 2025. Keputusan ini disetujui dalam rapat umum pemegang saham tahunan usai perseroan mencetak rekor kinerja keuangan terbaik sepanjang sejarah dengan laba bersih melonjak 106%. Manajemen emiten berkode saham ANTM ini menetapkan rasio pembayaran dividen sebesar 70% dari laba bersih perseroan tahun 2025. Dengan alokasi tersebut, para investor akan menerima dividen senilai Rp210 per saham yang mencerminkan imbal hasil atau yield mencapai 7,64%. Sisa laba bersih sebesar 30% atau setara Rp2,16 triliun akan dibukukan sebagai saldo laba ditahan untuk mendukung ekspansi bisnis strategis ke depan. Direktur Utama Antam, Untung Budi Harto menyebutkan, pembagian dividen jumbo ini ditopang oleh perolehan laba bersih fantastis senilai Rp7,92 triliun atau naik 106%. Perseroan juga sukses membukukan lonjakan pendapatan hingga 22% menjadi Rp84,64 triliun berkat kuatnya fundamental bisnis dan efisiensi operasional. Selain mengesahkan laporan keuangan, pemegang saham juga menyetujui penerimaan penugasan khusus dari pemerintah untuk mempercepat program hilirisasi nikel dan pengembangan ekosistem baterai kendaraan listrik nasional secara terintegrasi. Proyek strategis hilirisasi baterai ini akan dieksekusi melalui konsorsium bersama PT Industri Baterai Indonesia dan sejumlah mitra strategis global. Bersamaan dengan agenda tersebut, Rup ST turut merombak susunan kepengurusan dengan mengangkat Arianto Wibowo sebagai komisaris baru perseroan. Rapat ini juga menetapkan Idewa Wirantaya sebagai Direktur Strategi Hilirisasi dan Arini Kasmira sebagai Direktur Keuangan sekaligus mengalihkan sejumlah tugas bagi jajaran direksi lama. Berbagai sumber IDX Channel. PT Energi Mega Persada Tbk mencatat laba bersih sebesar 18,32 juta dolar Amerika dari kuartal pertama 2026 atau naik 2% secara tahunan. Pendapatan dan EBITDA perseroan juga menunjukkan pertumbuhan 2 digit didukung kinerja operasional yang kuat. PT Energi Mega Persada Tbk atau ENRG membukukan laba bersih 18,32 juta dolar Amerika pada kuartal pertama 2026. Angka ini meningkat 2% dibandingkan laba bersih periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 17,96 juta dolar Amerika. Hingga akhir Maret 2026, perseroan mencatat pendapatan sebesar 136,94 juta dolar Amerika. Realisasi ini meningkat 17% dibandingkan pendapatan kuartal pertama 2025 yang tercatat sebesar 117,05 juta dolar Amerika.
Selain pendapatan dan laba bersih, EBITDA perseroan juga menunjukkan pertumbuhan signifikan. EBITDA tercatat sebesar 94,02 juta dolar Amerika atau meningkat 29% dibandingkan 72,77 juta dolar Amerika pada periode yang sama tahun lalu. Direktur Utama dan Chief Executive Officer Energi Mega Persada Shailendra S. Bakri menyatakan kinerja positif ini mencerminkan kondisi portofolio aset yang dikelola perseroan. Sepanjang 2026, perseroan akan terus melanjutkan kegiatan eksplorasi dan pengembangan untuk mendukung peningkatan produksi dan cadangan migas. Perseroan juga berkomitmen menjaga disiplin pengelolaan keuangan melalui alokasi modal yang strategis dan hasil penerbitan obligasi rupiah pada kuartal pertama 2026 akan digunakan untuk pelunasan pinjaman dan pemenuhan modal kerja guna meningkatkan fleksibilitas arus serta menurunkan beban keuangan perseroan. Tim Liputan IDX Channel. PT Jaya Mas Medica Industri Tbk akan membagikan dividen tunai sebesar 110,4 miliar rupiah untuk tahun buku 2025. Setiap pemegang saham berhak menerima dividen sebesar 4,08 rupiah per saham atau setara 30% dari laba bersih perseroan. PT Jaya Mas Medica Industri Tbk atau emiten berkode saham OMED menetapkan pembagian dividen tunai sebesar 110,4 miliar rupiah untuk tahun buku 2025. Keputusan tersebut telah disetujui dalam rapat umum pemegang saham tahunan yang digelar pada 8 Juni 2026. Nilai dividen yang dibagikan setara 30% dari laba bersih yang dapat diatribusikan kepada entitas induk sebesar 366,94 miliar rupiah. Dengan keputusan ini, setiap pemegang saham berhak menerima dividen sebesar 4,08 rupiah per saham. Sementara itu, saldo laba ditahan yang tidak dibatasi penggunaannya tercatat mencapai 1,72 triliun rupiah. Adapun total ekuitas perseroan hingga akhir tahun 2025 mencapai 2,75 triliun rupiah. Dividen tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang tercatat dalam daftar pemegang saham pada 19 Juni 2026. Tanggal tersebut menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak menerima dividen perseroan. KUM dividen di pasar reguler dan pasar negosiasi ditetapkan pada 17 Juni 2026, sedangkan ex dividen pada 18 Juni 2026. Adapun pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham dijadwalkan dilaksanakan pada 9 Juli 2026. Tim Liputan IDX Channel. Dewan Ekonomi Nasional mengusulkan kebijakan bebas visa kunjungan bagi wisatawan mancanegara untuk memperkuat pasokan devisa di tengah pelemahan rupiah. Kebijakan bebas visa kunjungan bisa diberikan kepada sejumlah negara yang memiliki tingkat pendapatan tinggi dan berpotensi menyumbang wisatawan dalam jumlah besar. Dewan Ekonomi Nasional mengusulkan bebas visa kunjungan bagi wisatawan mancanegara untuk memperkuat pasokan devisa di tengah pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Anggota Dewan Ekonomi Nasional Muhammad Firman Hidayat menilai sektor pariwisata memiliki potensi besar dalam mengantisipasi dampak panjang dari konflik geopolitik. Apalagi jumlah wisatawan asing yang berkunjung ke Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan sejumlah negara di kawasan Asia Tenggara. Menurut Firman, kebijakan bebas visa kunjungan bisa diberikan kepada negara-negara yang memiliki tingkat pendapatan tinggi dan berpotensi menyumbang wisatawan dalam jumlah besar. 40 juta gitu kan. Kalau kita bisa meningkatkan wisman lebih tinggi dalam waktu ke depan ini tentu akan bisa membantu meningkatkan devisa kita. Salah satu kebijakan yang sebenarnya tidak butuh anggaran, misalkan kita bisa ngasih bebas visa kunjungan misalkan ke beberapa negara yang emang pendapatannya tinggi dan memang tertarik untuk datang ke Indonesia gitu kan. Dan ini selain sektor pariwisata, DEN juga mendorong peningkatan remitansi pekerja migran Indonesia sebagai sumber devisa tambahan. Indonesia diakui masih memiliki ruang untuk meningkatkan pendapatan devisa dari pekerja migran, terutama melalui pengiriman tenaga kerja terampil seperti perawat dan teknisi ke luar negeri. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel.